Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Surabaya yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Anak-anak Surabaya yang hebat, kembali lagi bertemu dengan saya, Bapak Muhammad Alfi Zainuddin dari SDN Erlangga 3200 dalam pelajaran PJOK hari ini, masih dalam program acara yang kita sayangi bersama, yaitu belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak Surabaya yang hebat, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak coba siapkan dulu buku pelajarannya, alat tulisnya, catat hal-hal penting apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang Pak Alfi sampaikan hari ini bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Sikap berdoa yang baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak kelas 4 bulan kemarin anak-anak sudah mempelajari materi PJOK, yaitu variasi dalam permainan bola besar dan juga variasi dalam permainan bola kecil. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Untuk variasi gerak jalan, ada jalan maju dan mundur, ada jalan menyamping dan berkelok-kelok, ada langkah biasa dan langkah tegak, ada langkah rapat dan juga langkah cepat. Untuk variasi gerak dasar lari, kita akan mempelajari tentang variasi lari pelan dan lari cepat, lari ke samping dan lari berkelok, lari melewati rintangan, dan langkah kuda. Untuk variasi gerak dasar lompat, ada lompat tali dan loncat katak, ada loncat ke atas dan loncat jauh, dan juga ada lompat raih dan lompat jauh. Untuk lemparnya ada lempar jauh dan lempar roket, serta lempar sasaran dengan ayunan lemparan. Kita masuk pada materi yang pertama, variasi gerak dasar jalan. Nah, kita lihat, jalan adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Saat kaki melakukan pergantian langkah, satu kaki tetap bertumpu pada dasar pijakan. Jadi satu kaki tetap menumpu pada lantai atau tanah, tidak terangkat. Nah, variasi gerak jalan, gerak dasar jalan ada dua. Yang pertama berdasarkan arah dan juga berdasarkan langkah. Untuk berdasarkan arah, ada jalan maju dan jalan mundur, ada jalan ke samping dan jalan berkelok. Berdasarkan langkahnya, ada langkah biasa dan langkah tegak, dan juga langkah rapat dan langkah cepat. Yang pertama kita lihat, nah perhatikan gambar yang ada pada layar anak-anak. Ada gambar yang kiri dan kanan. Ada gambar gerak jalan maju dan mundur. Nah, sebelah kiri adalah berjalan maju, sebelah kanan adalah berjalan mundur. Bagaimana cara melakukan variasinya? Posisi awal selalu diawali dengan posisi berdiri tegak. Pandangan ke depan. Langkahkan kaki kanan ke depan. Saat kaki kanan melangkah, berarti tangan kanan yang diayunkan ke depan. Ya. Langkahkan kaki kiri ke depan, ayunkan tangan kanan. Nah, jadi saat berjalan atau melangkah, tangan ikut mengayun. Setelah itu, langkahkan kaki kanan ke belakang. Setelah tadi maju kanan, kemudian kiri, ganti. Langkah mundurnya kanan ke belakang, berarti tangan kanan yang ada di depan. Ya, dan seterusnya. Selanjutnya ada jalan ke samping dan jalan berkelok. Cara melakukannya, sikap awal selalu diawali dengan posisi berdiri tegak. Langkahkan kaki kiri ke samping. Langkahkan kaki kanan ke samping rapat ke kaki kiri. Ya, kemudian langkahkan kembali ke samping kiri disusul
kaki kanan, kemudian lakukan gerakan jalan berkelok-kelok. Nah, ini ada gerak langkah biasa dan langkah tegak. Kalau dilihat pada gambar, posisinya seperti itu, langkah biasa dan langkah tegak. Perbedaannya ada pada ayunan tangan. Kalau langkah biasa, ayunan tangan cukup biasa saja. Saat langkah tegak, ayunannya lurus 90 derajat. Nah, ini langkah biasa dan langkah tegak. Kemudian ada langkah rapat dan langkah cepat. Langkah rapat berarti melangkahnya kakinya rapat, tidak terlalu jauh. Jadi jarak antara kaki kiri dan kaki kanan tidak terlalu jauh. Saat langkah cepat, kakinya digerakkan, melangkahnya agak jauh dari gerakan langkah rapat. Nah, sikap berdiri tegak, langkahkan kaki kanan ke depan, kemudian langkahkan kaki kiri ke depan, dan kaki kanan diarahkan dengan rapat. Pak Alfi punya video. Kita simak video tentang penjelasan beberapa gerak langkah berikut ini. Nah, itu tadi video tentang variasi gerak langkah. Ada langkah maju, langkah mundur, langkah biasa, dan langkah tegak. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang variasi gerak dasar lari. Tapi jangan kemana-mana, masih dalam program acara yang kita sayangi bersama, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oh ya, tadi di segmen pertama Pak Alfi belum melakukan salam PJOK. Seperti biasanya, PJOK punya ciri khas. Salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, yes. Ya, kita coba bersama-sama. Salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, yes. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya. Yang kedua, yaitu variasi gerak dasar lari. Apa saja kira-kira? Nah, kita lihat dulu pengertian dari lari. Lari adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Loh, sama dengan tadi berjalan. Sama, cuman ada bedanya. Bedanya pada yang berikut ini. Saat kaki melakukan gerakan langkah, ada posisi kedua kaki melayang, ya, tidak menyentuh tanah. Itu bedanya. Kalau tadi berlari, salah satu kaki kita masih menapak pada tanah, menyentuh lantai, menyentuh tanah. Untuk berlari, ada posisi dua kaki kita tidak menyentuh tanah sama sekali, atau dalam posisi melayang. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Ada lari pelan dan lari cepat, ada lari menyamping dan juga lari berkelok-kelok, dan lari melompati rintangan, dan lari langkah kuda. Nah, yang pertama, kita lihat gambar yang ada di layar anak-anak. Yang sebelah kiri adalah lari
pelan atau yang disebut juga dengan jogging. Ya, posisinya seperti itu, santai. Nah, yang sebelah kanan adalah lari cepat atau yang biasa disebut dengan sprint. Lihat bedanya. Badannya agak condong ke depan, berbeda dengan posisi jogging biasa. Tapi kalau lari cepat itu badannya biasanya condong ke depan. Agar apa? Gerakan tubuhnya bisa melesat cepat. Nah, yang kedua ada lari menyamping dan lari berkelok-kelok. Gerakannya lari menyamping, kita gerakkan ke samping seperti jalan ke samping, cuman gerakannya agak cepat ya. Nah, gini, ini adalah lari ke samping, bukan kaki kanan dan kaki kiri tidak saling mendahului, tapi tetap rapat ya. Kaki kiri melangkah ke samping, kaki kanan menutup rapat, dan seterusnya, tidak mendahului. Nanti ada contoh gerakannya bagaimana. Selanjutnya, lari berkelok-kelok melewati rintangan. Berarti gerakannya zigzag. Nah, berkelok-kelok atau gerakan zigzag. Yang selanjutnya, lari melompati rintangan dan langkah kuda. Kalau melompati rintangan, anak-anak sudah pasti paham. Rintangan bisa berbentuk besi atau pipa yang ditata oleh gurunya, biasanya kalau di sekolah. Bisa juga berbentuk kardus dan lain sebagainya. Nah, untuk langkah kuda berbeda dengan langkah biasa. Nah, langkah kuda, kalau kaki kanan di depan, kaki kanan selalu di depan. Nah, ini langkah kuda. Kalau kaki kiri yang ada di depan, kaki kiri terus berada di depan, tidak didahului oleh kaki kanan. Nah, ini langkah kuda. Itu contohnya. Dilihat di gambarnya, di posisi gambar nomor 3 dan nomor 4, itu adalah contoh dari langkah lari langkah kuda. Nah, Pak Guru punya video tentang lari. Kita simak bersama-sama. Tadi ada lari pelan atau jogging, dan juga ada lari cepat. Kemudian tadi ada lari ke samping dan juga lari berkelok-kelok atau zigzag. Kita simak videonya bersama-sama. Nah, itu tadi gerakan lari. Ada lari pelan dan lari cepat. Bisa dilihat tadi perbedaannya saat Pak Alfi mencoba memperagakan bagaimana lari pelan dan lari cepat. Nah, saat lari pelan biasa saja larinya. Ya, badannya cenderung tegak, tidak condong. Tapi saat Pak Alfi tadi lari cepat atau saat melakukan sprint, badannya condong ke depan. Nah, agar gerakannya semakin cepat. Nah, itu tadi perbedaan antara lari pelan dan juga lari cepat, jogging dan juga sprint. Selanjutnya tadi ada gerak lari menyamping. Nah, dilihat tadi bahwa kaki kiri dan kaki kanan tidak saling mendahului. Jadi dia hanya
nutup rapat, gerakkan lagi, nutup rapat, bergerak lagi. Tidak saling mendahului. Untuk langkah berkelok-kelok atau lari berkelok-kelok, ya seperti contoh tadi, melewati rintangan, berbelok-belok, zigzag. Nah, selanjutnya ada variasi gerak dasar lompat. Nah, ada apa saja? Nah, variasi gerak dasar lompat, yang pertama, ternyata lompat itu ada dua. Ada lompat sendiri dan juga loncat. Kalau lompat, itu tumpuannya menggunakan satu kaki. Kalau loncat, tumpuannya menggunakan dua kaki. Itu perbedaan antara lompat dan loncat. Ya, jadi lompat itu ada dua, lompat sendiri dan juga loncat. Apa saja yang kita pelajari nanti? Ada lompat tali dan loncat katak, loncat ke atas dan loncat jauh, dan lompat raih serta lompat jauh. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana materinya, kita lanjutkan setelah yang satu ini, masih dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Belajar PJOK aktif bersama Pak Alfi. Ingat, salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, yes. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, tadi materi yang dilanjutkan yaitu lompat tali dan loncat kotak. Kita lihat gambarnya. Nah, ini lompat tali. Ya. Lompat tali. Lompat berarti menggunakan tumpuan satu kaki. Bisa dilihat di gambar yang nomor 1. Dia menggunakan tali, skipping rope, menggunakan satu kaki tumpuannya. Nah, itu namanya lompat. Dan loncat kotak, dilihat gambar mulai dari nomor 2, 3, 4, sampai 5 mendarat. Nomor 2 saat bertumpu, 3 melayang, 4 melayang, 5 mendarat. Dia menggunakan tumpuan 2 kaki bersama-sama. Ya, dilihat perbedaannya. Ada perbedaan antara lompat dan loncat. Nah, saat meloncati kotak, tidak boleh menyentuh tentunya. Nah, agar loncatannya tinggi, harus ada dorongan dari lutut. Ini adalah variasi gerak lompat. Lompat tali dan juga loncat kotak yang pertama. Yang kedua ada loncat ke atas dan loncat jauh. Bagaimana loncat ke atas? Berarti tumpuannya 2 kaki. Dilompatkan badannya ke atas, ya, diloncatkan ke atas. Kemudian loncat jauh, berarti tetap dengan tumpuan 2 kaki dan ke depan arahnya, jauh ke depan. Kalau loncat ke atas tinggi, kalau loncat jauh berarti arahnya lurus ke depan. Diloncatkan jauh, lontarkan tubuhnya jauh ke depan. Nah, selanjutnya lompat raih dan lompat jauh. Lompat raih, yang diraih adalah bola. Lari dulu, kemudian dengan tumpuan 1 kaki naik ke atas dan meraih bola. Selanjutnya setelah turun dilanjutkan dengan lompat jauh. Ya, tadi loncat jauh 2 kaki, berarti saat melakukan lompat jauh tumpuannya 1 kaki. Nah, ada video tentang variasi gerak lompat tali dan juga loncat kotak. Kita simak video berikut ini. Nah, itu tadi video tentang bagaimana melakukan lompat tali dan loncat kotak. Tadi Pak Alfi memperagakan lompat talinya ada 2. Satu menggunakan 1 kaki dan yang kedua menggunakan 2 kaki. Berarti saat tadi melakukan lompat tali, ada lompat tali dan juga loncat tali.
Pak Alfi memperagakan dua biar anak-anak bisa membedakan mana yang namanya lompat dan mana yang namanya loncat. Nah, selanjutnya variasi gerak dasar lempar. Nah, yang pertama lempar roket. Pak Alfi sudah menyiapkan roket di sini atau turbo. Nah, ini turbo. Kalau di sekolahan mungkin ada yang sudah pernah tahu, ini namanya turbo, pengganti roket. Nah, bagaimana cara melakukannya? Posisi awal bersiap melakukan awalan lari. Salah satu tangan memegang roket, pandangannya ke depan. Nah, lakukan lari pelan, kemudian lari cepat untuk mendapatkan momentum agar nanti lemparannya jauh. Kemudian yang ketiga, lemparkan roket sekuat-kuatnya agar lemparannya jauh. Ikuti gerakan ayunan lengan dan langkah kaki untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi ini dilemparkan ke atas. Nah, ya, saat dilemparkan ini kalau gitu, akan lempar jauh. Ini harus diikuti dengan gerakan lanjutan, yaitu ayunan lengan ke depan ini tadi saat bola roket sudah dilepaskan. Selanjutnya ada lempar bola ayun. Posisi awal sikap berdiri tegak hampir sama dengan cara melakukan lempar roket, bedanya bolanya diayun. Ya, kalau tadi dilemparkan ke depan, ini bolanya cukup diayun. Ya, ada ayunan tangan saat melakukan gerakan lempar bola ayun. Nah, kita sudah masuk pada kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang pertama, jalan. Jalan itu saat kaki melakukan pergantian langkah, satu kaki tetap bertumpu seperti yang Pak Alfi jelaskan tadi. Ya, satu kaki tetap bertumpu. Dan yang kedua, variasi jalan ada tadi, ada jalan maju, jalan mundur, jalan ke samping, jalan berkelok-kelok, ada juga tadi langkah rapat, langkah cepat. Lari, saat kaki melakukan pergantian langkah, ada posisi kedua kakinya melayang. Dan variasi lari ada apa saja? Ada lari pelan, lari cepat, lari ke samping, lari berkelok-kelok. Dan juga tadi ada lari melompati rintangan dan juga lari langkah kuda. Yang kelima, ada lompat dan loncat. Kalau lompat menggunakan satu kaki, loncat menggunakan dua kaki. Variasi lompat ada lompat tali, lompat kotak, lompat ke atas, lompat jauh, dan lompat raih. Yang selanjutnya variasi lempar. Lempar roket atau turbo ini, dan juga lempar bola ayun. Nah, untuk selanjutnya Pak Alfi punya tugas untuk anak-anak, tugas pengetahuan dan juga tugas keterampilan. Nah, yang pertama tugas pengetahuan. Ada 5 soal pengetahuan yang harus anak-anak isi. Contohnya yang pertama, ada gambar di pojok kiri atas, ada gambar langkah rapat dan langkah cepat. Nah, nomor 1 itu tadi gambar gerakan apa? Semua tadi sudah ada pada materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dikerjakan pengetahuannya 1 sampai nomor 5 dan kirimkan pada guru PJOK kalian masing-masing. Yang berikutnya ada tugas pengetahuan, tugas keterampilan, maaf. Anak-anak, Pak Alfi minta untuk melakukan lari menyamping dan lari zigzag atau lari berkelok, kemudian foto gerakannya kirim pada guru kalian masing-masing, ya. Tidak terasa 30 menit kita sudah bersama, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran PJOK dengan baik. Semoga apa yang Pak Alfi sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kita berjumpa lagi pada acara selanjutnya, masih dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.